Wow, wow, Sobat Muiza, pada makan apa tuh? Lihat, bismillahirrahmanirrahim. Hah? Itu kan kaktus. Kaktus bukannya berduri ya, Sob? Tuh, ini juga masuk ke dalam durinya. Ayo, pilih semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya mantap jiwa. Dilihat dari warnanya aja ini sudah ngiler, guys. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Masya Allah. Enakan ini ya? Mantap ya, guys. Iya. Mantap banget, guys. Wah, gila. Edun, Masya Allah. Rasanya Kang Ida. Mantap betul pokoknya. Apalagi lagi panas-panas gini. Kayak Apalagi pokoknya. pas lagi dingin ya dimasukin kulkas dulu. Iya. Masya Allah. mantap. Emangnya kaktus boleh dimakan ya, Sob? Yuk kita cari tahu bersama. Tentunya melalui program kesayangan kita. Sekarang aku tahu. Miau, Assalamualaikum sobat. Ketemu lagi sama aku, Muiza, kucing lucu, imut dan pintar yang siap berbagi pengetahuan untuk kalian semua. Kali ini Muiza sedang jalan-jalan tadabur alam di mana coba? Ya, Muiza sedang berada di padang pasir, sob. Tapi Muiza lapar, sob. Di sini cuma ada kaktus. Apa kaktus bisa dimakan? Daripada ragu, yuk kita pelajari dulu. Kaktus adalah nama yang diberikan untuk anggota tumbuhan berbunga famili Cactaceae. Kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air loh, sob. Wih, hebat ya. Itu karena kaktus termasuk tumbuhan sukulen, sob. Sukulen merupakan istilah untuk tumbuhan yang mempunyai karakter menyerap dan menyimpan air pada batang utamanya. Jadi bisa dibilang yang kelihatan seperti daun ini sebetulnya batang, sementara jaringan daun kaktus diganti dalam bentuk duri. Fungsinya adalah untuk mengurangi penguapan air, sob. Kan tinggalnya di tempat yang kering seperti gurun. Kaktus memiliki akar yang panjang untuk mencari air dan memperlebar penyerapan air di dalam tanah. Air yang diserap kaktus disimpan di dalam ruang di batangnya. Untuk dapat bertahan di daerah gurun yang gersang, kaktus memiliki cara hidup khusus. Tumbuhan ini membuka stomata atau mulut daun di malam hari ketika cuaca lebih dingin dibandingkan siang hari yang terik. Pada malam hari, kaktus juga mengambil CO2 dari lingkungan dan menyimpannya untuk digunakan ketika fotosintesis berlangsung, yakni terutama pada siang hari. Banyak spesies dari kaktus yang memiliki duri yang panjang serta tajam. Duri tersebut merupakan modifikasi dari daun dan dimanfaatkan sebagai perlindungan diri terhadap hewan pemakan tumbuhan. Bunga kaktus sebagai organ perkembangbiakannya tumbuh dari bagian ketiak atau areola dan melekat pada batang serta tidak memiliki tangkai bunga. Kaktus ternyata bukan hanya sekedar tanaman loh, sob, tapi juga bisa dimakan dan punya manfaat yang macam-macam buat tubuh kita.
Di balik tubuhnya yang berduri, ternyata kaktus mengandung vitamin dan karbohidrat. Di dalam kaktus mentah terdapat protein, kalori, dan karbohidrat yang dapat berguna untuk memberikan energi pada tubuh kita. Buat onti-onti Muiza di rumah yang pengen kurus, makan kaktus bisa banget nih menurunkan berat badan. Karena selain mengandung serat yang dapat memperlancar pencernaan, serat tinggi dapat membuat onti kenyang lebih lama. Kemudian, kaktus bisa mengendalikan gula darah. Berdasarkan penelitian dari jurnal ISRN Farmakologi, ekstrak biji kaktus yang diuji pada tikus dinilai dapat meningkatkan glikogen pada otot dan hati serta menurunkan kadar gula darah. Kaktus juga mampu melindungi sel otak sob, karena di dalamnya terkandung antiinflamasi yang bagus banget buat otak kita. Wih, keren kan? Nah, udah tahu manfaat makan kaktus kan sob? Eits, tapi tunggu dulu. Masih ada nih yang perlu sobat tahu sebelum makan kaktus. Ini penting loh. Miau, miau. Pertama, sebelum sobat Muiza makan kaktus, tentunya harus perhatikan kebersihannya ya. Soalnya kaktus itu banyak durinya. Dibersihin dulu ya sob, jangan dimakan durinya loh. Nanti keselak duri kan gak lucu, sakitnya tuh di kerongkongan. Miau. Jangan lupa bilas kaktus sampai benar-benar bersih sob. Biar apa coba dibersihin? Nih Muiza kasih tahu lagi. Kaktus harus dicuci dulu karena mengandung gel yang sangat banyak. Jangan lupa tambahkan garam ya. Minta sama mama di rumah biar bersihin gelnya makin mudah. Begitu sobat. Sisanya setelah itu baru deh kaktus bisa diolah jadi makanan kesukaan kita. Bisa jadi sop, salad, atau yang lain yang enak-enak deh pokoknya. Balik lagi nih sama Muiza. Pada ngeliatin apa sih? Kok sampai bengong begitu? Pasti liatin Muiza kan yang cakep. Bukan. Terus lihat apa dong? Hah? Kaktus? Iya ya. Yang ini mah cantik. Cantik banget sob. Tapi sebelum jadi cantik begitu, gimana ya awal mula kaktus ada? Penasaran gak sob? Sama, Muiza juga penasaran banget. Yuk sini, kita cari tahu awal mula sejarah kaktus yang cantik-cantik ini.
Yuk, sini yuk. Seperti kita sudah bahas tadi sob, kaktus bisa tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. Makanya mereka bisa tahan hidup di gurun. Sebagian besar spesies kaktus berasal dari Amerika Utara, Selatan, dan Tengah. Seorang botaniawan asal Swedia, Carl Linnaeus, memberikan nama kaktus yang diambil dari bahasa Yunani kaktos. Dalam bahasa Yunani klasik, kata tersebut memiliki makna tanaman liar berduri. Cocok deh. Miau. Wah, ternyata sejarah kaktus panjang ya sob. Jadi nambah ilmu nih. Tapi ada lagi nih tambahan ilmunya. Sekarang kita cerita soal habitat atau tempat hidupnya ya. Nih, Moiza kasih tahu sob. Kaktus yang hidup di daerah gurun itu totalnya hanya 1/4 dari keseluruhan spesiesnya loh. Terus sisanya kemana ya sob? Nah, sisanya itu hidup di daerah semi gurun, padang rumput kering, hutan meranggas, atau padang rumput. Satu lagi, kaktus hanya bisa tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Masya Allah banget ya sob. Sob, kaktus kan tanaman berduri nih. Kalau hidup ada kegunaannya nggak sih? Ih, jelas ada dong sob. Di dunia ini nggak ada yang diciptakan oleh Allah tanpa ada manfaat bagi yang lainnya. Masya Allah. Nah, ngomong-ngomong, kaktus juga punya beberapa kegunaan atau manfaat buat hidup kita nih. Pertama, kaktus bisa jadi sumber makanan yang punya banyak khasiat buat tubuh kita. Kedua, bisa digunakan jadi obat. Biasanya digunakan buat obat gatal dan bengkak setelah digigit serangga. Masya Allah. Ketiga, kaktus juga bisa jadi penawar racun ya sob. Racun dari jenis arsenik bisa dinetralisir oleh kaktus. Hebat deh. Demi mempercantik rumah, banyak loh yang harus merogoh kocek sangat dalam. Soalnya harga kaktus hias aja bisa sampai puluhan juta rupiah sob. Pantes aja sih, karena bentuknya yang unik dan beragam warna ini cocok banget jadi penghias rumah. Nah, sekarang kita belajar menanam kaktus yuk. Pertama, siapin mangkuk wadah untuk menanam ya. Jangan lupa beli perlengkapan untuk menanam kaktusnya ya. Seperti pupuk, tanah kompos, dan kaktusnya sendiri sesuai kesukaan sobat di rumah. Lalu, masukkan tanah kompos ke wadah mangkuk.
dan masukkan deh tanaman kaktusnya. Sesuaikan juga biar berdiri tegak ya sob. Nah, setelah beres, tambahkan tanah kompos dan tepuk-tepuk perlahan. Jangan lupa taburkan kerikil untuk mempercantik wadah dan kaktusnya. Letakkan wadah kaktus di lokasi hangat dan terkena sinar matahari secara cukup ya sob. Ingat ya sob, jangan lupa disiram sebulan sekali aja dan beri pupuk setahun sekali. Pupuk diberikan khusus agar tanaman kaktusnya tumbuh sehat dan cantik. Balik lagi nih sama Muiza di program Syarat Ilmu Pengetahuan. Sekarang aku tahu. Sob, jangan lupa subscribe YouTube Badar TV untuk ketemu lagi sama Muiza ya. Miau. Lanjut lagi, kita bahas kaktus sob. Wih, besar dan cantik sekali kaktusnya. Ini kaktus yang dirawat oleh Mami Ira di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Biasanya sob, kaktus bisa berbunga di usia 2 tahun. Nah, kalau kaktus punya Mami Ira, cerita dong Mam, ini dirawat dari kapan? Dan sudah pernah berbunga atau belum? Mami itu punya kaktus tuh, cerita dulu nih, kaktus Mami ada 10. Tingginya kurang lebih semeter nih. Tuh. Tadinya tuh tingginya cuma segini aja. Terus karena sering dirawat dengan baik dan disiramnya juga mengikuti penanganan yang baik 2 minggu sekali. Sekarang kaktusnya sudah berbunga yang Mami lihat udah 2 kali dalam 1 tahun. Wih, bisa sehat begini? Cara merawatnya gimana, Mam? Cara merawat kaktus agar tetap cantik yaitu jangan terkena sinar matahari langsung. Di pinggir-pinggir jendela atau di pinggir-pinggir selasar rumah, pinggir-pinggir itu pokoknya jangan terkena sinar matahari langsung deh. Karena kalau terkena dia akan terlalu banyak kena matahari juga nggak bagus, warnanya agak-agak beladus gitu deh. Gitu. Terus jangan sering-sering disiram, nanti busuk. Ada treatment khusus nggak Mam agar si kaktus tetap cantik? Treatment khusus biar tetap indah, tempatnya aja kali yang mesti bagus, potnya yang indah. Terus udah gitu sering dielap dengan air susu murni biar warnanya mengkilat dan hijaunya semakin cantik. Itu aja. Nah, Sobat Muiza juga bisa coba cara yang dilakukan Mami Ira ini, mengelap batang kaktus pakai susu murni. Tapi para ahli menyarankan untuk selalu memberi perlakuan sayang pada tanaman agar tumbuh optimal. Ya, anggap saja ini belayan kasih sayang buat si kaktus. Miau. Kalau sudah paham cara merawat kaktus, jangan lupa Sobat Muiza juga harus ingat hama dan penyakit yang suka mampir nih ke kaktus kesayangan kita.
Ada banyak loh. Pertama, busuk pangkal batang. Ini adalah satu penyakit yang penyebabnya jamur sob. Cara menanganinya saat membeli kaktus, pastikan kaktusmu sehat 100%. Dan yang disiram adalah media tanamnya ya sob, bukan kaktusnya. Yang kedua, penyakit layu fusarium. Ciri-cirinya terlihat dari batang yang berwarna suram, layu, busuk, dan berubah warna jadi kecoklatan. Duh, kasihan. Nah, untuk mengendalikannya, Sobat Muiza bisa menyemprotkan obat bernama Benletkip. Selanjutnya hama nih sob. Ada hama yang namanya tungau loh sob. Tungau ini berdampak pada kaktus sehingga warnanya berubah kecoklatan. Ini diakibatkan matinya jaringan klorofil. Buat mengatasinya, sobat sekalian bisa menggunakan dua cara, yaitu mekanis dengan menggosok batang kaktus dengan sikat gigi yang sebelumnya sudah dicelup cairan sabun. Dan yang kedua, pakai cara kimia. Hama yang kedua yaitu kutu sob. Banyak banget nih sob hama kutu yang bisa mampir di kaktus kita. Antara lain kutu putih, kutu batok, kutu sisik, dan kutu wol. Cara penanganannya pun beragam sob, sesuai dengan jenis hama kutu yang menghinggapi kaktus kita. Duh, semoga kaktus-kaktus cantik ini terbebas dari segala macam hama dan penyakit ya sob. Amin. Selain itu, kaktus kerap menghadapi masalah pembusukan sob. Nah, kita harus pintar-pintar menjaganya, seperti yang dilakukan Mami Ira ini. Mam, gimana sih caranya biar kaktus terhindar dari masalah-masalah umum? Nah, cara menghindarinya, satu, jangan yang tadi, kaktus itu kan nggak suka air. Jadi dia kalau terlalu banyak kena air, dia akan membusuk pada akarnya. Walaupun dia memang tanaman yang memiliki daya serap tinggi terhadap air, tapi dia juga kalau terlalu banyak dia akan membusuk. Caranya siramnya kalau perlu nggak usah 2 minggu, sebulan sekali juga nggak masalah gitu. Cuman kalau sekali nyiram banyak. Terus potnya harus berlubang bawahnya. Kalau nggak berlubang nanti dia busuk akarnya. Tuh. Terus apalagi? Jangan kena sinar matahari langsung. Udah. Masalah lainnya yang kerap dialami kaktus adalah etiolasi. Jadi, etiolasi itu adalah kondisi di mana kaktus kita tumbuh cepat tanpa sinar matahari, tapi cenderung lemah dan pucat, sob. Kaktusnya biasanya kurus, tipis, dan berwarna hijau pucat. Satu-satunya cara untuk mencegah etiolasi ini yaitu memberikan paparan cahaya matahari secukupnya sob. Jangan berlebihan, jangan kekurangan, biar kaktus kita sehat. Terakhir, ada penuaan alami pada kaktus. Nah, ini sering banget terjadi sob, dan biasanya disebut sebagai corking, di mana bagian bawah kaktus dewasa mengeras, mencoklat, dan terlihat seperti kulit pohon. Tapi hal ini tidak terlalu bahaya, bahkan cenderung sering diabaikan. Jadi jangan khawatir ya sob. Nah, gimana sob? Sekarang jadi tahu kan segalanya tentang kaktus? Terima kasih sudah belajar bersama Muiza di episode kali ini ya. Sampai jumpa di episode lainnya di program kesayangan kita, Sekarang Aku Tahu, hanya di Badar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.